Selamat pagi. Pagi. Oh ya, silakan duduk. Eh, Sebelumnya ini Mbak El ya, Iya. yang ini Mbak El yang semalam ngejapri dan WA saya ya. Iya. Jadi gini Mbak El, saya mohon maaf sebelumnya karena saya sedang mengadakan studi banding kasus di Pondok Pesantren Mbak El. Nah, saya sudah melakukan riset wawancara sama teman-teman saya di sana. Pada kesempatan hari itu ada beberapa kandidat yang bisa dijadikan sebagai studi banding kasus itu. Nah, ternyata setelah saya pilih dari beberapa kasus orang-orang yang direkomendasi kepada saya dari teman-teman, akhirnya saya pilih Mbak El sebagai klien untuk mengangkat kasus counseling behavior yang saya akan lakukan hari ini gitu. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, apakah Mbak El gak keberatan sama sekali kan? Ya, iya sih. Tapi apa ya yang bikin tertarik sama kasus saya? Iya, yang menjadi tertarik adalah karena saya baru melihat kasus adanya kasus yang jarang terjadi pada perempuan, gitu, yang biasanya terjadi pada kaum laki-laki, akhirnya terjadi pada kaum perempuan, begitu. Tapi sebelumnya saya gak apa-apa kan melakukan pembicaraan konseling, mencari masalah Mbak El, apa yang terjadi pada diri El Mbak El, gak apa-apa kan? Oke, baik. Iya, Gak apa-apa ya. Kabarnya baik-baik aja kan hari ini? Alhamdulillah baik. Harus baik juga sih. Iya, harus baik. Saya dengar kemarin Mbak El tuh dipanggil ke, kalau di pondok pesantren itu mungkin bukan BK ya, tapi koordinator. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa ya Mbak El sampai dipanggil? Jadi gini ya, awalnya kan saya santri baru. Oh gitu. Iya. Terus ketika beberapa bulan kemudian kan masnya kan udah tahu kan? Iya. Cerita dari teman. Iya, saya udah melakukan wawancara sama teman-teman Mbak. Iya. Dari setelah beberapa bulan aku berada di pondok itu muncullah rasa aku pengen keluar dari pondok itu. Merasa ya pengen kembali lagi ke masa-masa yang kayak gitu. Jadi kayak cuma teman-teman yang ada di luar yang emang benar-benar peduli ke aku gitu. Terus emang ngerokok itu salah satu pelarian yang menurut aku puas banget ketika aku udah ngelakuin itu gitu. Terus mungkin ada temen yang sekontak sama aku, terus aku bikin story WA, cuma tempatnya doang, mungkin ada yang bilang, ada yang laporan ke pengurus gitu. Jadi ya udah, gimana lagi, ya aku harus tanggung jawab gitu sih. Itu emang itu kelakuan aku gitu, yang mungkin emang di luar dari peraturan itu, tapi ya gimana lagi kan, emang aku nggak bisa nahan banget gitu. Berarti kasus lanjutan di ruang koordinator itu kamu mohon maaf dikeluarkan atau Enggak dikeluarkan. jadi Di pondok kita tuh enggak langsung main keluar aja gitu. Jadi aku masih dikasih peringatan. Emang aku kan tujuan aku pondok kan, aku pengen aku berubah sih gitu, nggak kayak gini lagi. Kok aku kayak gini sih, kok aku beda sih sama orang lain gitu. Jadi tujuan aku pondok kan emang pengen benar gitu. Aku ngejelasin ke yang ada di koordinator itu, terus mereka ngasih peringatan ke aku, terus mereka ngasih kesempatan buat ya kamu jangan kayak gitu lagi. Itu sih. mohon maaf suaranya mungkin bisa dikerasin lagi ya, Iya. biar teman-teman yang lain mendengar. Terus kalau boleh tahu motif kamu tuh
kenapa sih kok bisa ngerokok gitu, sampai ngerokok, padahal kan secara jenis kelamin kalau di budaya kita enggak apa ya, enggak layak lah dilihat oleh masyarakat, kebanyakan masyarakat di kita gitu. Nah kalau boleh tahu nih motifnya apa sampai kamu tuh ngerokok gitu kalau boleh? Jadi gimana ya, ini bukan terlalu masalah sih, jadi kayak emang aku tuh dari dulunya suka main sama cowok gitu. Dari kelas berapa? Dari SD kelas 4. Dari wow ya, terus Dari SD kelas 4 tuh jadi karena faktor orang tua, keluarga itu, jadi kayak mereka tuh ngurusin dianya aja gitu, pekerjaan mereka aja gitu. Kan kita 3 bersaudara nih, ada kakak, ada saya, anak kedua sama adik gitu. Terus kakak aku kuliah di Bandung, aku sendiri, terus ada adik aku masih kecil, suka diajak gitu sama orang tua atau dititipin ke keluarga gitu. Jadi kan aku kan sendirian nih gitu. Terus di sekolah tuh aku tuh merasa nyaman banget kalau ketika aku bermain sama cowok-cowok kayak gitu. Jadi kayak mereka yang selalu melindungi aku kayak gitu. Terus ya mungkin kan di daerah aku kan orang-orangnya kayak kalau menurut orang sekarang kayak awam-awam kayak gitu tuh. Terus kalau sekalinya kita bermain tuh emang kita sampai malam gitu, sampai malah kan aku kan dari pagi sampai malah main itu sampai sini, sampai Cirebon gitu, sampai ngeprank-prank kayak gitulah gitu. Terus ketemulah sama tempat tongkrongan kayak gitu. Nah di situ tuh teman-teman aku tuh yang merokok semua gitu. Jadi awalnya aku juga takut loh gitu. Awalnya juga aku takut, terus masih lihat sama orang tua gitu kayak gimana di rumah gitu. Tapi ya kesini karena mungkin orang tua enggak emang bener-bener enggak, dia perhatian, tapi ketika perhatian itu ketika cuma aku mau berangkat sekolah sama ya udah, ketika mereka udah datang dari rumah aja gitu. Ketika mereka di pekerjaannya, aku sendiri di rumah, ya mereka nggak ngabarin aku gitu. Jadi kayak ya udah gitu, aku merasa bebas dari orang tua. Berarti yang dasar yang melatar belakangi kamu merokok itu dari orang tua atau dari pergaulan? Kalau kamu ngerasanya kayak condong mana nih yang buat aku merokok? Pergaulan sih, dari pergaulan aku tuh kayak karena di sekeliling aku merokok semua gitu, jadi aku tuh nyobain awalnya aku nyobain gitu. Terus lama-lamaan enak gitu. Jadi ya ketika aku pengen, malah aku yang sering ngajak ke teman-teman, ayo keluar gitu. Berarti bukan dari faktor orang tua yang akhirnya kamu terjerumus ke pergaulan para laki-laki itu. Kamu sendiri yang memilih. Iya sih kan, karena orang tua nggak ada di rumah gitu, jadi merasa bebas gitu. Iya. Oke, sangat menarik ya Mbak ya. Jadi saya tarik lagi ke niat Mbak El yang baik tadi, niat pesantren ingin berubah diri menjadi lebih baik lagi. Nah, sedangkan Mbak El sendiri mungkin menyadari ya kalau perbuatan rokok itu tidak baik, bukan begitu? Apakah Mbak El punya niatan atau punya kehendak untuk berhenti merokok? Sangat berhenti. Jadi kayak aku udah gitu. Iya. Tapi menurut aku tuh susah banget, soalnya apa ya, ada kalau aku nggak merokok, jadi apa ya, rasa dia tuh kayak pahit kayak gitu, gimana gitu. Jadi aku tuh ngelariinnya ke minum. Oh, untuk menghindari merokok. Ketika aku ada di pondok. Oke. Kita langsung ke inti aja ya, yang Mbak El. Kita melakukan konseling pada saat ada ini. Saya menggunakan teknik behavior dengan teknik aversi ya. Nah, jadi teknik aversi ini untuk menghilangkan rasa adiktif yang ada di atau kebiasaan atau kegiatan atau tindakan yang sering Mbak El lakuin gitu, yang intinya bersifat negatif loh, atau nyakitin ke diri sendiri gitu. Ada
ada banyak contoh seperti narkoba, alkohol, kan itu mungkin udah tingkatan yang nakal banget lah, yang mungkin Mbak El gak pernah sama sekali itu dan jangan sampai ya. Nah mungkin Mbak El hanya di tingkatan tetap apa juga ada di pertindahan adiktifnya. Nah saya bantu Mbak El, kita sama-sama apa ya bareng-bareng untuk ngatasin masalah Mbak El, karena beliau juga punya niatan yang baik. Nah jadi di teknik aversi ini saya menyarankan, bukan menyarankan ya, kita akan buat program bagaimana caranya Mbak El berhenti merokok. Oke. Nggak bisa. Iya. Mbak El punya niatan yang kuat kan? Nah oke. Ada 3 cara ya, nanti kita bikin program 3 cara atau 3 solusi ya, kalau misalnya Mbak El punya niatan yang besar. Yang pertama itu tanamkan dalam diri Mbak El dengan menanamkan I will, atau bahasa Inggrisnya saya akan, atau niatan yang besar atau tekad yang kuat ya. Setelah Mbak El punya tekad yang kuat dan bahwa tekad Mbak tuh nggak sia-sia untuk berhenti merokok. Nah katakan bahwa kalau misalnya ada teman yang ngajak keluar, atau ketika Mbak El ngerasa punya masalah di pondok, bilang aja I will, saya akan tetap di pondok, atau I not will, saya tidak akan pernah merokok gitu. Jadi punya tekad yang kuat ya. Atau misalnya gimana caranya aja untuk menghilangi rasa ingin merokok itu. Tapi itu yang penting dasarnya itu yang pertama tuh niatan ya. Yang kedua itu kalau misalnya Mbak El tetap nggak bisa nih kayaknya udahnya, tapi kok pengen aja gitu ya, kok pengen terus gitu, kayak gatel gitu ya, kan suka gatel mungkin ya. Nah bisa konsultasi ke bidang kesehatan. Kesehatan ini dibagi 2, ada modern, ada tradisional. Nah kalau tradisional mungkin Mbak El bisa tanya ke tukang jamu, ke jamu-jamu yang bisa ngilangin rasa adiktif. Nanti juga dikasih dosis sama tukang jamunya. Nah yang kedua konsultasi sama dokter. Biasanya dokter itu ngasih kayak semacam permen yang ngilangin rasa adiktif di paru-paru. Ya nanti konsultasi aja sama dokter. Nah yang ketiga nih, program yang harus kita jalani adalah dorongan positif. Dorongan positif setelah Mbak El punya tekad yang kuat tapi tetap rasa nggak enak, atau bukan rasa gak enak, pengen ngerokok. Nah masih pengen tetap merokok. Nah yang kedua jalan alternatif konsultasi kesehatan nggak mempan juga. Nah di sini ada dorongan positif. Nah Mbak El kalau misalnya nggak kuat dan nggak bisa ngelakuin yang dua ini, bisa memiliki dorongan yang positif dengan cara konsultasi lagi ke saya. Nah nanti kita bikin program dalam 1 hari. Mbak El bisa bikin nanti saya bikin tanggal ya, nanti di buku tuh. Nah jadi nanti di buku tuh kita bikin program tanggal per bulan ya. Sekarang bulan Maret misalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misal. Nah nanti Mbak El ditempelin di lemari, kan bisa di pondok tuh kan suka ada lemari. Nah ditempelin di lemari tanggal. Nah nanti kalau misalnya Mbak El rasa ingin merokok, pencegahannya adalah dengan melakukan hal tadi, kegiatan-kegiatan yang mungkin enggak ke ranah merokok lah. Tapi nanti programnya nanti saya jelasin lagi. Yang penting tanggalnya aja dulu ditulis. Nah, ketika saya pengen ya ketika Mbak El pengen, nanti saya sarankan untuk Mbak El baca buku. tapi aku suka baca buku loh. Baca buku dalam arti kan maka dari itu gimana caranya rasa buku lebih besar dibanding rasa suka merokok. Jadi adiktif yang Mbak El kasih dalam hidup Mbak El bukan ke rokok tapi buku. Atau misalnya hobi Mbak El apa selain baca buku? Nah, Itu sih. atau di kegiatan di pondok. Kan Mbak El kan di pondok kan sebagai santriwati, ya kan? Ada kan aturan yang harus menjadi santriwati. Tapi tetap aja kan kalau ketika kita pengen kan tetap aja gitu. Jadi kayak terus atau ketika ada teman yang nggak pro gitu, tiba-tiba
pengen keluar gitu. Iya. Jadi kalau keluar kan pasti gitu. Apa yang membuat kata-kata Mbak El yang kalau misalnya ingin berhenti merokok, kan tadi punya tekadnya kuat, pengen gitu, pengen ngatain apa ke diri sendiri, kalau punya niat yang besar. Ya masih bisa gitu. Aku pasti bisa berhenti merokok. Nah, nanti Mbak El, ya saya bawa ini. Nah, nanti Mbak El tulis kata-kata yang membuat Mbak El bisa berhenti merokok di sini, terus tempel di lemari atau ditempel yang sekiranya selalu dilihat dalam sehari. Ya, di tempat tidur atau dimanapun. Tulis kata-kata yang membuat Mbak El. Iya. Kalau misalnya tetap gak bisa, nanti kita konsultasi lagi, mencari solusi dan jalan keluar. Insya Allah ya. Ya, Kalau bisa. Tapi harus bisa positif. harus bisa. Ya, harus bisa. Karena merokok itu bahaya. Kamu kalau nggak gini deh. Nah, tadi kan yang pertama itu kan tekad dan niat yang kuat. Di samping itu, Mbak juga harus mencari tahu sisi negatif dari merokok, pelajari rokok secara keseluruhan. Kalau misalnya saya tanya Mbak kenapa merokok, alasannya apa sekarang? Kalau sekarang ya karena pahit. Karena pahit. Kalau efek sampingnya tahu nggak? Apa? Ya banyak. Ya banyak. Nah coba. Dari kesehatan, dari Nah, Mbak menyadari akan hal kesehatan itu kan nggak baik. Nah coba pelajari lagi, coba cari kasus yang memang pasien yang udah terkena perokok candu parah gitu, dan apa efeknya dan apa akibatnya. tapi teman-teman aku coba semua. Nah untuk mengurangi pergaulan itu, kamu kan kurang perhatian sama orang, kamu kan kurang diperhatiin sama orang tua. Saya baca wawancara sama teman kamu tuh katanya orang tua telah memperhatikan saya setelah saya melakukan rokok. Iya kan? Udah ketahuan ya. Orang tua kamu pasti perhatiin kamu kan? Segala dibilangin kan, kamu tuh harus kayak gini kayak gitu, jangan pergaulan kamu. Akhirnya kamu bilang bahwa perhatian orang tua ini aku kena kasus aja gitu ya. Nah maka dari itu bikin komitmen sama orang tua. Kalau misalnya diri L itu bilang ke orang tua akan tetap diperhatiin dan akan tetap disayang kalau misalnya Mbak L berhenti merokok kayak gitu. Karena dulu bilang aja ke papa, karena L dulu merasa bahwa orang tua kurang ngasih perhatian kepada saya, akhirnya saya kurang perhatian. Bapak mungkin bisa ngambil pelajaran dari kesalahan yang telah Bapak lakukan kepada saya. Bikin komitmen saya sama tulis kata-kata yang mungkin membuat kamu berubah jadi lebih baik lagi. Tapi nggak harus langsung kan? Nggak harus, bertahap semuanya proses ya. Karena orang tua juga kan punya kesibukan, mungkin punya kurang baik ketika pulang dari kerja kayak gitu. Jadi cari waktu yang tepat. Yang penting baik punya niat aja yang punya waktu. Ya. Siap ya? Siap. Harus siap ya. Berhenti merokok. Merokok itu berbahaya. Ya. Begitu aja ya Mbak. Oke. Ya terima kasih banyak atas waktunya. Ya karena ketika Mbak ini menyempatkan waktu, kita punya solusi dan jalan keluar bersama. Yang Mbak nggak usah ngerasa sendiri, harus gimana nanti ke depannya, harus berhenti kayak gimana. Kalau saya bercandu nggak apa-apa, jangan khawatir ya, saya bantu. Oke? Terima kasih juga. Iya, kapan-kapan nanti datang lagi ya di sini. Saya simpulkan ya. Jadi latar belakang yang Mbak El kenapa merokok itu, pertama sebelum terjun dari pergaulan, Mbak El itu di keluarga tuh di ranah keluarga tuh kurang perhatian dari orang tua. Karena yang menjadi dasar kenakalan remaja yaitu dari orang tua, ya dari keluarga. Ya, yang akhirnya membuat kesenangan dan kebebasan di luar rumah, gitu ya. Jadi nanti bukan konsultasi, nanti musyawarah sama papa ya gimana kedepannya supaya lebih baik lagi kayak gitu ya. Kesimpulannya jadi Mbak El itu sebelum pergaulan para laki-laki itu ada di keluarga dulu, saat keluarga baru kepada pesantren ya. Mbak El harus nurut sama
sama orang tua kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, yang setelah tadi kesimpulan yang latar belakangi Mbak El merokok, terus dan pergaulan bebas dari orang tua, terus kesimpulan untuk merubah kebiasaan adiktif yang ada di Mbak El atau kebiasaan merokok yang nggak sehat, Mbak El harus melakukan kesenangan lain apa ya, komitmen pada diri sendiri. Kalau misalnya Mbak El ngelanggar komitmen itu, saya akan kasih konsekuensi. Bukan saya deh, alam atau mungkin kejadian-kejadian yang mungkin akan menimpa Mbak El. Konsekuensi ya, harus komitmen. Nah, ya kayak gitu. Yang ketiga adalah setelah Mbak El melakukan komitmen dan meninggalkan kegiatan merokok yang sifatnya merusak, yang tadi yang Mbak sadari. Yang ketiga adalah menemukan kegiatan atau new life. Jadi nanti ditulis ya dalam quotes ketika bangun pagi itu ada istilah quotes, it's new day, it's new dawn. Ini tuh hari baru, ini fajar baru, ini harus merubah sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, jadi intinya kesimpulannya Mbak harus karena lebih baik lagi setelah mengetahui masalah-masalah tadi yang Mbak ceritakan. Nah, itu aja ya. Terima kasih. Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.